Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah semua? Semoga tetap semangat dan sehat selalu ya. Oke, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, maka kita membaca doa. Ada berdoa, tangan diangkat, kepala tundukkan. Kita membaca doa tambah ilmu. Doa tambah ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang mudah. Doa pembuka hati. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah belenggu dari lisanku, agar mereka memahami perkataanku. Amin. Untuk pembelajaran hari ini, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3, menyayangi tumbuhan. Oke, yang pertama kita akan memasuki pembelajaran muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang pengertian wawancara. Ada yang tahu apa itu wawancara? Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Narasumber adalah orang yang akan memberikan informasi. Nah, kita sering pernah melihat ya di televisi orang yang lagi mewawancarai atau disebut dengan reporter ya. Nah, biasanya kita dapat melihat pada acara berita ya di televisi. Nah, sekarang kita akan mengetahui tahap awal melakukan wawancara. Apa dulu yang dipersiapkan? Nah, yang pertama adalah menentukan tema. Kita maunya temanya apa? Misalnya temanya mau mengetahui cara merawat tanaman. Nah, berarti tema yang digunakan adalah merawat tanaman. Kemudian, yang kedua, menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan tema. Jadi, kita tulis dulu ya di catatan kita apa saja yang mau kita ketahui. Nah, buat dalam bentuk pertanyaan. Kemudian, yang ketiga, pertanyaan dalam wawancara ditulis menggunakan kata-kata baku. Nah, kata-kata baku itu adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia atau sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang sudah ditetapkan. Menggunakan kata tanya dalam wawancara. Apa yang digunakan ya? Nah, wawancara tadi adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Jadi, gunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kita sudah pernah ya mengetahui kegunaan kata tersebut. Kalau kata apa, kita akan mengetahui apa benda tersebut atau mengetahui nama tersebut. Kemudian di mana? Di mana ini menanyakan tempat ya.
Kemudian kalau ingin menanyakan waktu, maka gunakan kata kapan. Nah, kemudian kalau ingin mengetahui nama seseorang, gunakan kata siapa. Dan apabila ingin mengetahui alasan, gunakan kata mengapa. Kemudian yang terakhir, apabila kita ingin mengetahui cara, maka gunakan kata bagaimana. Nah, ada beberapa kata tanya yang harus kita gunakan untuk wawancara. Oke, berikutnya. Nah, setelah kita melakukan wawancara, hasil wawancara tersebut ditulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, kosakata baku dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalimat efektif dapat disusun menggunakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Menemukan informasi dari teks hasil wawancara. Wawancara dilakukan berdasarkan tema yang ditentukan. Kemudian, tema itu adalah pokok bahasan dalam wawancara. Artinya, sesuaikan pertanyaan tersebut dengan tema yang sudah kita tentukan. Misalnya kita menentukan temanya merawat tanaman. Berarti pertanyaannya seputar tentang merawat tanaman, tidak di luar dari tema tersebut. Kemudian, pertanyaan dalam wawancara umumnya menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, sekarang ayo buat sebuah pertanyaan untuk tokoh berikut ini ya. Nah, misalnya itu ada Dedi bersama ayahnya. Dedi mau menanyakan apa ya kepada ayahnya? Coba kita buat satu pertanyaan menggunakan kata apa. Ada yang bisa? Ya. Contohnya ya. Ayah, apa nama tanaman itu? Nah, itu sudah satu pertanyaan. Berikutnya, menyajikan informasi dari teks hasil wawancara dalam bentuk tabel. Nah, wawancara dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara disusun terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara. Ayo kita buat sebuah pertanyaan. Di sini misalnya Lani ya. Lani bersama ibu. Coba kita buat pertanyaan Lani kepada ibunya tentang cara merawat tumbuhan. Ada yang bisa? Ibu, bagaimana cara merawat bunga ini? Nah, satu pertanyaan ya. Berarti nanti jawaban ibu harus menjelaskan cara merawat tanaman bunga tersebut. Nah, nanti pertanyaan tersebut ditulis ya. Kemudian jawaban dari narasumber juga ditulis. Menuliskan informasi dari hasil wawancara dengan ejaan yang tepat. Kamu dapat menyajikan laporan hasil wawancara. Hasil wawancara ditulis menggunakan kata-kata baku dan ejaan yang tepat. Ejaan yang tepat adalah ejaan yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Menuliskan laporan sederhana hasil wawancara. Setelah kita wawancara, kita buat laporannya ya. Nah, setelah mendapatkan hasil wawancara, kita membuat laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara
Yang pertama berisi paling atas topik wawancara. Topiknya tadi apa atau temanya apa. Kemudian tanggal wawancaranya, kita tulis tanggal berapa kita tadi melaksanakan wawancara. Kemudian nama narasumber, nama orang yang kita minta informasi, yang memberikan informasi yang kita tanyai. Dan nama pewawancara, yaitu nama kita. Kemudian setelah itu kita dapat menuliskan daftar pertanyaan dan jawaban yang diberikan. Laporan hasil wawancara harus menggunakan kata-kata baku dan ejaan yang sesuai dengan petunjuk umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, setelah tadi kita menulis laporan, berarti kita telah selesai ya melakukan wawancara. Berikutnya kita akan memasuki pembelajaran muatan SBDP, yaitu tentang ragam hias pada kain batik. Nah, tentunya anak ustazah semua sudah kenal ya kain batik itu seperti apa. Nah, batik dari setiap daerah memiliki motif hias yang berbeda-beda. Motif hias termasuk dalam gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar hiasan dari gabungan beberapa motif seperti hewan, tumbuhan, manusia, atau alam. Nah, ini contoh gambar dekoratif motif bunga. Cantik ya, apalagi dikasih warna. Nah, ini beberapa contoh gambar dekoratif yang belum dikasih warna ya. Ada bunga, daun, dan bisa antara gabungan tumbuhan dan hewan, bunga dan kupu-kupu misalnya. Nah, ini salah satu hiasan yang indah ya, kreasi yang indah. Nah, ini berikutnya contoh gambar dekoratif yang sudah dikasih warna ya. Nah, motif hias berbentuk tumbuhan pada karya seni. Motif hias bentuk tumbuhan biasanya disebut sulur-suluran, seperti motif hias pada batik buketan dari Pekalongan. Motif pada batik tersebut bermakna keharmonisan dan keindahan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Motif hias termasuk dalam gambar dekoratif. Gambar dekoratif dibuat dengan menggunakan unsur garis, bidang, dan warna. Bagian dari tumbuhan seperti daun dapat menjadi inspirasi pembuatan gambar dekoratif. Insyaallah anak ustazah semuanya mengerti ya tentang motif hias dalam gambar dekoratif. Silahkan nanti berkreasi ya, menggambar gambar dekoratif dengan berbentuk tumbuhan. Nah, untuk tugas hari ini silahkan anak ustazah buka halaman 163. Di situ ada tugas. Silahkan nanti anak ustazah persiapan wawancara ya, misalnya wawancaranya bersama bunda di rumah. Silahkan temanya sudah ditentukan ya, temanya merawat tanaman. Silahkan nanti anak ustazah tanya kepada bunda di rumah, buat dulu pertanyaannya.
Nah, Ustazah di sini tugasnya silahkan pian rancang dulu atau pian persiapkan pertanyaannya. Tuliskan di halaman 163 di bagian tabelnya. Silahkan buat kata tanyanya apa yang digunakan, kemudian pertanyaannya apa. Temanya merawat tanaman. Jadi misalnya nanti lihat ya di depan rumah, tanaman apa yang mau ditanyakan kepada Bunda, kemudian buat pertanyaannya. Kalau sudah selesai, silahkan nanti kirimkan ke Google Classroom ya. Kemudian untuk tugas yang kedua, silahkan anak ustazah berkreasi ya, membuat gambar dekoratif. Ini salah satu contohnya dari ustazah. Terserah nanti anak ustazah di rumah, silahkan berkreasi mau bentuk bunga dan daun atau mau dikolaborasikan atau digabungkan misalnya. Bunga, daun, hewan boleh. Silahkan anak ustazah ya. Jangan lupa dikasih warna ya supaya lebih cantik. Oke? Nah, silahkan nanti digambar di buku gambar ya. Kemudian kalau sudah selesai difoto dan silahkan upload atau kirim ke tugas hari ini yaitu di Google Classroom. Oke, anak ustazah? Oh ya, apabila ada yang tidak mengerti atau ada yang kurang paham, silahkan tanyakan ke ustazah ya. Ya, ustazah ucapkan terima kasih. Alhamdulillah telah selesai pembelajaran hari ini. Kita ucapkan hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, sudah ucapkan terima kasih. Tetap jaga kesehatan ya anak ustazah. Tetap semangat. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.